Pemirsa, Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dijuluki sebagai Sunrise of Java. Keindahan matahari terbit bisa dinikmati di pantai hingga di puncak Ijen. Bumi Belambangan juga memiliki kekayaan budaya dan kuliner cita rasa pedas sebagai lumbung cabai Indonesia. Berikut perjalanan menapaki Indonesia Rasa Nusantara bersama saya Rian Kaputra dan juru kamera Jamie Yasin dan Suryalis Santoso. Matahari terbit menyapa di puncak Ijen. Cahaya kemasan berpadu dengan birunya kawah Ijen. Keindahan kaldera di atas awan inilah yang membuat Ijen mendunia. Pendakian berat terbayarkan dengan pesona yang menenangkan mata. Sunrise of Java, inilah keindahan matahari terbit dari kawah Gunung Ijen. Dari ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut inilah saya akan memulai perjalanan menapaki Indonesia di bumi Belambangan. Ijen terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Puncak gunung berapi aktif ini menyuguhkan danau kawah biru yang menakjubkan. Proses letusan Ijen Purba membentuk kawah asam terluas di Pulau Jawa, bahkan dunia, dengan luas 5.400 hektar dan kedalaman 200 meter. Ratusan orang setiap harinya mendaki demi bisa menikmati keindahan ini. Meski menyajikan pesona keindahan, kawah Ijen memiliki tingkat keasaman mendekati nol sehingga bisa melarutkan apapun yang masuk ke dalamnya dengan cepat. Kondisi berbahaya tak menghentikan para penambang belerang tradisional untuk mencari rezeki. Dengan keberanian, mereka menambang belerang dari dasar kawah. Belerang seberat hingga 100 kg dipikul menyusuri jalan setapak di tebing yang curam hingga dibawa ke kaki gunung untuk dijual. Puas menikmati keindahan kawah Ijen, saya pun melanjutkan perjalanan dengan Vespa antik. Vespa tahun 80-an ini mengantar saya melihat kekayaan alam lainnya yang dimiliki Banyuwangi, yakni cabai. Kabupaten Banyuwangi menjadi lumbung penghasil cabai terbaik di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Wongsorejo. Di kecamatan paling utara Banyuwangi ini, petani bisa panen lebih dari 20 kali sepanjang tahun. Wongsorejo memiliki luas lahan tanaman cabai lebih dari 1.000 hektar dengan rata-rata produksi 80 kuintal per hektarnya. Permisi, Bapak. Ini yang paling siap panen yang mana, Pak? Oh, yang merah nih. Meski memiliki tanah yang subur, para petani tetap selalu memperhatikan kadar pH tanah, pupuk yang digunakan, dan pengaliran air agar cabai tidak terserang penyakit hingga mengakibatkan gagal panen. Berlimpahnya cabai berkualitas tentu membuat Banyuwangi memiliki kuliner dengan cita rasa pedas. Saya pun bertamu ke warung makan yang memiliki rumah adat Osing terbesar di Banyuwangi. Di rumah Osing berupa susunan 4 tiang kayu dengan sistem tanding tanpa paku ini, saya akan menikmati kuliner asli Osing. Ini kita mau buat sambal apa sih, Mbak? Sambal tempong. Sambal tempong. Apa itu? Ya sambal tempong asal Banyuwangi. Khas Banyuwangi. Oke. Bahan utama sambal tempong tentu beragam cabai hasil bumi Belambangan yang membuatnya pedas seakan ditampar. Ada satu bahan khas Banyuwangi lain yang membuatnya semakin berbeda, yakni ranti.
butuh berapa lama sih biasanya Ya bikin? cepet. Cepet ya? Ya, sambal tempong mudah ditemukan di Banyuwangi. Sambal pedas ini dinikmati bersama lauk pauk sederhana, mulai dari sayur bayam, tahu tempe, ikan asin, sehingga dikenal dengan nama sego tempong. Sego tempong khas Banyuwangi ini benar-benar makanan yang sederhana, namun memiliki rasa yang begitu istimewa. Apalagi kalau dimakan di siang hari, di saat tubuh lagi lelah gitu ya, apalagi seperti saya habis perjalanan dari Ijen, ini makanan yang sangat tepat sekali. Apalagi sesuai dengan namanya, sambal tempong atau sambal tampar. Rasa sambalnya itu benar-benar menampar, ini benar-benar pedas sekali. Boleh nambah lagi ya, Mbak? Orang Osing punya cara sendiri saat makan sego tempong, yakni sambal ditumpah di atas nasi dan semua dicampur menjadi satu. Makan siang semakin lengkap sambil menikmati tari gandrung asli kebudayaan suku Osing. Banyuwangi juga dikenal dengan sebutan kota gandrung, maka tak heran wujud gandrung bisa ditemukan dimanapun. Terletak di ujung timur Pulau Jawa dan berseberangan dengan Pulau Dewata, Banyuwangi memiliki garis pantai indah yang akan saya jelajahi selanjutnya. Luar biasa Mas Banyuwangi. Banyuwangi dikenal bahkan hingga mendunia tidak hanya berkat keindahan Kawah Ijen. Jika dieksplorasi lebih jauh, Banyuwangi juga menyimpan adat dan budaya yang dipertahankan hingga kini, seperti suku adat Osing yang menjadi cikal bakal tari gandrung dan juga kuliner sego tempong yang bisa dinikmati hingga kini. Kita bangga, Indonesia